Tuhan, pada waktu ini, saya mohon Roh Kudus-Mu menyertai dan membimbing hati dan pikiran setiap satu kami, agar apabila kami membuka, membaca dan mendengar firman-Mu, kami mendapat kedamaian dan ketenangan di dalam hati, serta Roh Kudus membimbing setiap satu kami ke dalam kebenaran-Mu melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semua. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah waktu Tuhanlah yang paling tepat. Waktu untuk apa? Ayat inti kita terdapat dalam Kejadian 40 ayat 23 dan 41 ayat 1. Kejadian 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kejadian 41 ayat 37 hingga 45 merupakan kisah di mana Yusuf dilantik sebagai gubernur di Mesir. Yusuf dilantik sebagai gubernur di Mesir setelah berjaya mengertikan, memahami mimpi Firaun. Hal itu terjadi setelah juru minuman raja yang pernah ditolong oleh Yusuf membawanya kepada Firaun. Nah, peristiwa ini terjadi 2 tahun setelah Yusuf memberikan pertolongan itu. 2 tahun. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, waktunya tepat sekali, bukan? Jika Yusuf dibebaskan lebih awal, ia mungkin tidak berkesempatan untuk mengertikan mimpi Firaun dan menjadi gubernur Mesir. Secara tabiat mungkin juga dia belum siap. Waktu Tuhan memang sempurna. Penerapannya di sini, banyak hal dalam hidup kita juga tidak dapat dicapai secara mendadak. Kita perlukan masa dan proses untuk cukup bagi membuahkan hasil yang optimal. Itulah yang kita lihat dalam hidup Yusuf yang kita baca hari ini. Dalam hidup ini, kita harus belajar untuk tidak selalu terburu-buru. Bagi kita, lebih cepat lebih baik. Tetapi bagi Tuhan, seringkali lebih baik ditahan dulu sampai waktunya yang tepat. Ini karena berbeza dari kita. Tuhan mengetahui masa depan kita. Dia tahu rencana besarnya. Karena itu, kalau Tuhan meminta kita untuk menunggu, sabarlah. Tunggu waktunya. Saudara dan saudari, mari kita tanamkan dalam diri kita, bukan waktu kita yang terbaik, tetapi waktu Tuhanlah yang paling tepat bagi kita. Terima kasih karena meluangkan masa untuk mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah kami dengar sebentar tadi. Tuhan, terima kasih karena memberikan jawaban yang pasti dan tepat pada waktunya kepada setiap satu persoalan di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau mengajar kami untuk bersabar dan percaya bahwa setiap rencana-Mu itu indah buat setiap satu kami. Terima kasih karena Engkau sentiasa mendengarkan doa kami Tuhan, dan doa ini saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberi berkat di dalam kehidupan setiap satu kita. Dan marilah kita tetap setia, tetap semangat dan tetap positif dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan.